Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi di channel Nuredu Academy bersama Kak Sagita. Pada video pembelajaran hari ini kita akan membahas materi matematika untuk kelas 7. Oke, di video ini kita masih akan membahas mengenai bilangan bulat untuk melanjutkan pembahasan bilangan bulat di part pertama sebelumnya. Nah, di part kedua, kita akan membahas mengenai taksiran, perpangkatan, akar kuadrat, dan juga akar pangkat 3 pada bilangan bulat. Oke, kita akan mulai dari materi taksiran pada bilangan bulat. Nah, di taksiran pada bilangan bulat ini kita bisa menggunakan konsep dari pembulatan, di mana terdapat dua syarat, yaitu yang pertama, apabila angka di bawah 5 maka dibulatkan ke bawah, dan apabila angka di atas 5 maka dibulatkan ke atas. Maksudnya apa, Kak, dibulatkan ke bawah dan ke atas? Oke, kita langsung lihat aja contoh. Misalkan Kakak di sini memiliki soal yaitu adalah taksirkan bilangan 1323. Nah, biasanya di sini kita akan diberikan arahan untuk menaksirkannya ke puluhan terdekat, ratusan terdekat, ataupun ribuan terdekat. Nah, kalau kita disuruh untuk menaksir puluhan terdekat, maka kita fokus pada angka satuan. Nah, angka satuan itu yang mana? Nah, kita harus tahu dulu nih, angka ratusan yang mana, ribuan, puluhan, dan satuan. Nah, karena di sini nominalnya adalah 1000, berarti 1 ini adalah ribuan. 3 itu adalah ratusan. 2 di sini itu adalah puluhan, dan angka paling terakhir itu adalah satuan. Nah, kalau untuk puluhan terdekat, berarti kita terfokus kepada angka satuan. Nah, di sini angka satuannya berada di bawah 5. Nah, kalau di bawah 5, maka kita taksirkan bilangannya, yaitu dibulatkan ke bawah, berarti ke puluhan bawah. Berarti yaitu adalah 1320, gitu ya. Nah, terus kemudian kalau ratusan terdekat, di sini kita fokus kepada angka di belakang ratusan. Nah, ratusan itu yang mana? Ratusan ini adalah yang angka 3. Nah, berarti kita fokus ke angka puluhannya, yaitu adalah 2. Nah, 2 ini juga berada di bawah 5. Nah, kalau angkanya di bawah 5, maka kita bulatkan ke bawah. Nah, ke bawah berarti adalah 1300. Oke. Nah, kemudian kalau ribuan, berarti ribuan itu adalah angka 1. Nah, berarti kita fokusnya kepada angka 3 ya, ratusannya ya. Nah, kalau sudah seperti itu, maka kita fokus ke angka 3. Nah, 3 ini adalah angka di bawah 5. Jadi, kalau 3 ini di bawah 5, kita harus bulatkan ke bawah, yaitu jadi ribuan terdekatnya adalah 1000. Seperti itu ya, adik-adik, bisa dipahami ya. Nah, kemudian syarat yang kedua, angka di atas 5 maka dibulatkan ke atas. Nah, kalau angkanya di atas 5, maka dibulatkan ke atas. Nah, di sini ada contoh taksirkan bilangan 3789. Nah, 3789 berarti 3 ini adalah ribuan, 7 ini adalah ratusan, 8 ini adalah puluhan, dan 9 itu adalah satuan. Nah, kalau seperti tadi, puluhan terdekat, berarti kalau puluhannya itu ada di sini, angka 8, berarti kita fokus kepada angka di belakangnya atau satuannya, yaitu angka 9. 9 itu adalah angka di atas 5, berarti kita bulatkannya kemana? Bulatkannya ke atas. Jadi kita ambil ke puluhan terdekat, yaitu yang ada di atasnya. Di atas 80 berapa? Berarti 90. Nah, seperti itu ya. Jadi 3789 apabila kita bulatkan ke bulatan terdekatnya, yaitu adalah 3790. Nah, bagaimana kalau ratusannya? Berarti ratusan itu adalah angka 7. Nah, di angka 7 berarti kita fokusnya kepada angka puluhannya.
Nah, kalau ratusan fokus kepada puluhannya. 3.789. Berarti di sini 8. 8 itu juga angka di atas 5. Berarti kita bulatkan ke atas ya. Nah, kalau di sini 7, berarti kita bulatkannya menjadi 8. Nah, jadi 3.800. Nah, begitu pula dengan ribuan terdekat. Ribuan itu posisinya di sini ya. Angka 3. Berarti kita fokus kepada ratusannya, yaitu 7. 7 itu angka di atas atau di bawah 5? Di atas ya, di atas 5. Kalau dia di atas 5, berarti kita bulatkannya ke atas. Nah, berarti di sini kalau 3, kita bulatkan menjadi 4. Berarti jadinya 4.000. Seperti itu ya, adik-adik bisa dipahami? Oke, semoga dengan mudah bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya masih pada taksiran pada bilangan bulat. Kita akan berlatih soal, tetapi di sini kakak hanya akan memberikan contoh soal, hanya nomor 1 ya. Nah, untuk sisanya silahkan adik-adik kerjakan sendiri, nanti jawabannya akan kakak tulis di kolom komentar. Oke. Nah, untuk yang pertama, di sini soalnya taksirkan bilangan berikut ke puluhan terdekat. Oke, dia suruhnya hanya puluhan terdekat. Berarti kita fokus kepada angka puluhan. Nah, kalau puluhan berarti kita harus fokus kepada angka satuannya. Berarti kalau di sini 8 adalah puluhannya, berarti satuannya adalah 9. 89. Oke, kita fokus ke angka satuan. 9 ini di atas 5 atau di bawah 5 ya? Di bawah. Oh, di atas ya, di atas 5. Oke, 9 itu di atas 5. Tadi dibilang apa? Kalau di atas 5, kita bulatkan ke atas. Berarti kita bulatkan menjadi 90. Oke, nah kemudian kita kali dengan 64. Nah, 64 ini puluhannya, berarti kita fokus kepada satuannya. 4 itu di atas 5 atau di bawah 5 ya? Di bawah. Oke, di bawah 5. Berarti kita bulatkan ke puluhan terdekatnya, yaitu adalah angka yang di bawahnya. Berarti itu adalah tetap 60. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang waktunya kita hitung. 90 dikali 60 berapa adik-adik? 5.400. Jadi taksiran terdekatnya adalah 5.400. Oke, semoga mudah untuk dipahami ya. Nah, sekarang tugasnya adik-adik untuk mengerjakan latihan soal berikutnya. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai perpangkatan bilangan bulat. Nah, untuk perpangkatan bilangan bulat, yang pertama kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk umum bilangan berpangkat. Nah, bilangan berpangkat itu dia adalah ada bilangan utama, ya ini adalah A, dan ada bilangan pangkatnya, yaitu adalah N. Nah, N ini berada di atas bilangan utama ya. Jadi A pangkat N. Nah, itu sama dengan A dikali A dikali A dikali A. Maksudnya apa? Nah, untuk banyaknya A ini kita sesuaikan dengan jumlah dari N-nya. Oke, kita lihat contoh di sini. 2 pangkat 3. Berarti di sini dibilang A dikali A dikali A sesuai dengan jumlah dari N-nya ya, bilangan N-nya. Oke, berarti di sini A-nya adalah 2 ya. A-nya sama dengan 2. 3 ini adalah N. Nah, berarti kita bisa tulis 2-nya sebanyak 3 kali. Jadi 2 dikali 2 dikali 2 itu sama dengan 8. Oke, contoh lain. Misalkan kakak punya di sini 3. 3 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 2 berarti 3 sebanyak 2 kali ya. 3 dikali 3. Yaitu adalah 9. Nah, bagaimana kalau kakak punya 7 pangkat 5? Nah, coba silakan adik-adik cari jawabannya. Oke, ditulis ya. Ditulis bentuk umumnya, kemudian ditulis pula hasilnya. Seperti itu ya. Itu adalah bentuk umum bilangan berpangkat.
Nah, kemudian ada sifat-sifat operasi bilangan berpangkat. Nah, ada perkalian dan juga ada pembagian. Perkalian dan pembagian syaratnya berbeda ya. Nah, kalau perkalian di sini dijelaskan bahwa pangkat dijumlahkan apabila bilangan utama sama. Ingat, pangkat dijumlahkan apabila bilangan utama sama. Jadi, bilangan utamanya atau A-nya ini harus sama dulu. Baru boleh memakai syarat ini. Nah, karena ini perkalian, maka perpangkatannya kita jumlahkan saja. Jadi A pangkat M ditambah N. Nah, dengan catatan bilangan utamanya sama ya, sama-sama A. Gitu. Nah, contohnya di sini ada 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 4. Nah, karena ini perkalian berarti pangkatnya dijumlah ya. Nah, apakah udah sama bilangan utamanya? Sudah ya, sama-sama 2. Nah, berarti di sini bisa kita tulis 2 pangkat 3 ditambah 4. Nah, seperti itu ya, maka hasilnya adalah 2 pangkat 7. Oke, nah kemudian coba kalau kakak tulisnya seperti ini, 3 pangkat 2 dikali 9 pangkat 2. Nah, bisa nggak kalau kita langsung pakai aturan ini? Aturan yang perkalian. Nggak bisa ya, karena bilangan utamanya harus sama, sedangkan ini berbeda. Nah, tapi bisa kita akalin. Kita fokus kepada angka paling kecil. Nah, angka paling kecil kita tulis tetap, jadi 3 pangkat 2 tetap. Nah, kemudian kita lihat nih, angka yang besar itu adalah kelipatan dari angka yang kecil atau bukan? Kelipatan ya, ternyata 9 itu adalah kelipatan dari 3. Berarti kita bisa buat 9 ini menjadi 3. Tapi 3 pangkat berapa ya yang hasilnya 9? 3 pangkat 2. Nah, gitu ya, 3 pangkat 2 nanti kita dalam kurungkan menjadi pangkat 2 lagi. Karena di sini 9-nya pangkat 2. Oke? Nah, seperti itu ya. Nah, jadi nanti bisa kita langsung tambah. Nah, bagaimana untuk pembagian? Untuk pembagian, pangkatnya dikurangi apabila bilangan utama sama. Nah, sama seperti perkalian, bilangan utamanya harus sama. Tetapi di sini kalau pembagian pangkatnya dikurang. Ingat ya, kalau perkalian pangkatnya ditambah, kalau pembagian pangkatnya dikurang. Nah, berarti di sini A pangkat M dibagi A pangkat N. Nah, sama-sama A ya, berarti bisa langsung M dikurang N. Nah, kita lihat contoh, di sini ada 3 pangkat 5 dikali dengan 3 pangkat 2. Berarti bilangan utamanya sudah sama, berarti bisa langsung kita operasikan. 3 pangkat 5 dikurang 2. Nah, berarti hasilnya adalah 3 pangkat 3. Oke, bisa dipahami ya adik-adik ya. Nah, coba sekarang kalau misalkan 4 pangkat 3 dibagi dengan 4 pangkat 2. Nah, coba. Jadinya 4 pangkat 3 dikurang dengan 2. Jadi sama dengan 4 pangkat 1. Nah, kalau 4 pangkat 1 pangkatnya tidak usah ditulis, tidak apa-apa ya, jadi 4. Seperti itu ya adik-adik, bisa dipahami? Oke, semoga bisa dengan mudah dipahami ya. Nah, masih di pembahasan perpangkatan bilangan bulat, kemudian kita lanjutkan di sifat-sifat operasi bilangan berpangkat, yaitu tentang perpangkatan. Nah, sebelumnya sudah ada perkalian, pembagian, aturan-aturannya atau bentuk umumnya, sekarang kita perpangkatan. Perpangkatan, ini udah perpangkatan, terus sifat-sifatnya perpangkatan lagi. Jadi, ada bilangan berpangkat, kemudian dipangkatkan kembali. Nah, bentuk umumnya seperti ini. A pangkat M dipangkatkan kembali dengan M, gitu ya. Nah, kalau adik-adik bertemu seperti ini, tinggal dikalikan aja nih pangkatnya. Jadi, A pangkat M dikali dengan N, gitu ya. Oke, kita langsung ke contoh. 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 3. Jadi sama dengan 2, bilangan utamanya ditulis kembali, tinggal pangkat yang dipangkatkannya itu tinggal kita kali. Jadi 3 dikali 3. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat 9. Nah, bagaimana kalau misalkan ada 4 pangkat 4, kemudian kita pangkatkan lagi dengan 2.
Oke, coba kita kerjakan. Berarti bilangan utamanya tetap ya, 4. Pangkat 4. Tinggal apa? Tinggal dikali. Berarti di sini 4 dikali 2. Jadi sama dengan 4 pangkat 8. Nah, nanti tinggal dicari deh, dihitung 4 pangkat 8 itu berapa sih? Gitu. Berarti 4-nya sebanyak 8 kali gitu ya. Oke, bisa dipahami ya? Nah, coba kita kerjakan bersama-sama. Oh ya, sebelum kita ke latihan soal, ada yang belum dibahas sama kakak, yaitu adalah tentang bilangan utama yang bernilai negatif. Nah, untuk bilangan utama yang bernilai negatif, ini di sini kakak punya tips untuk kalian. Nah, jadi apabila pangkatnya ganjil, jadi fokus di pangkat ya. Apabila pangkatnya ganjil, maka hasilnya akan selalu negatif. Oke. Nah, apabila pangkatnya genap, maka hasilnya akan selalu positif. Ini berlaku untuk bilangan negatif ya. Nah, bilangan utamanya negatif. Contoh di sini minus 2 pangkat 3. Oke, minus 2 pangkat 3. 3 itu adalah ganjil atau genap ya? Ganjil ya. Nah, maka hasilnya di sini kalau misalkan ganjil, hasilnya pasti selalu negatif. Jadi di sini minus 2 pangkat 3 itu sama dengan minus 2 dikali minus 2 dikali minus 2. Hasilnya akan menjadi minus 8. Nah, contoh, misalkan ada di sini, kakak punya minus 3 pangkat 2. Nah, minus 3 pangkat 2, kita fokus aja nih. 2 ini adalah genap. Nah, kalau genap tadi dibilang hasilnya selalu positif. Berarti hasilnya tinggal 3 pangkat 2 aja. 3 pangkat 2 itu adalah 9. Berarti hasilnya positif 9. Seperti itu ya. Jadi cara mudahnya untuk mengetahui hasilnya positif atau negatif dari ganjil dan genapnya. Oke, silahkan dipahami lebih lanjut. Oke, barulah kita kerjakan bersama-sama soal-soal berikut ya, nomor 1 sampai nomor 7. Hitunglah hasil pemangkatan bilangan berikut. Oke, nah kita hitung hasilnya nih. Untuk nomor 1, 4 dikali 4. Berarti kita tulis dulu bentuk umumnya adalah 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4 ya, 4 pangkat 4. Nah, berarti 4-nya sebanyak 4 kali. Nah, silakan dihitung. Di sini kakak dapat hasilnya adalah 256. Seperti itu ya, mudah banget ya untuk yang nomor 1. Nah, kemudian untuk yang nomor 2, 9 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Waduh, bisa nggak nih kalau langsung kita jumlah pangkatnya? Nah, nggak bisa ya, karena di syaratnya adalah bilangan utamanya harus sama dulu nih. Berarti 9 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 harus sama. Kalau nggak sama nggak bisa. Terus gimana kak caranya? Oke, kita fokus kepada bilangan utama yang kecil. Nah, bilangan utama yang kecilnya berarti 9 atau 3 ya? 3 ya? Nah, 3. Oke, berarti tinggal dilihat nih. 9 setelah kita menentukan bilangan utama yang kecilnya itu adalah 3. Nah, kita lihat ke bilangan utama yang besarnya. Apakah bilangan tersebut kelipatan dari 3 atau bukan? Ternyata 9 itu adalah kelipatan dari 3. Oke, kalau sudah berarti tinggal kita ubah aja nih. 9 itu kira-kira kalau kita ubah jadi 3 pangkat berapa ya? 3 pangkat 2. Nah, kalau udah berarti tinggal kita masukin dalam kurung. Nah, ingat ada pangkat lagi nih di sini. Nah, jadi kita tinggal tulis di sini 3-nya. Oke, nah kemudian dikali 3 pangkat 2. Nah, ini harus kita operasiin dulu nih, 3 pangkat 2, kemudian dipangkatin 3 dengan aturan yang perpangkatan. Berarti tinggal dikali kan, jadi 3 pangkat 2 pangkat 3. Nah, berarti ini jadinya adalah 3 pangkat 6. 3 pangkat 6 dikali 3 pangkat 2. Nah, udah sama kan ya bilangan utamanya, yaitu adalah 3. Berarti hasilnya jadi berapa? Kalau perkalian pangkatnya diapain ya? Dijumlah, berarti jadinya 3 pangkat 6 ditambah 2 sama dengan
3 pangkat 8. Nah, nanti adik-adik bisa cari tahu ya hasil dari 3 pangkat 8 itu berapa. Dihitung aja. Nah, sama dengan nomor 3, 25 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 2. Caranya sama kayak sebelumnya, berarti kita lihat dulu bilangan utamanya, apakah ini bilangannya sama? Berbeda ya, 25 dengan 5. Berarti kita fokus ke bilangan yang kecil dulu nih, 5. Kemudian kita fokus ke bilangan yang besarnya. Apakah 25 adalah kelipatan dari 5? Betul ya, kelipatan dari 5 ya, yaitu 5 kali 5, yaitu adalah 25. Oke, berarti kalau gitu kita tulis nih dalam bentuk pangkat. Berarti 5 pangkat berapa ya yang hasilnya 25? Nah, 5 pangkat 2. Oke, nah jangan lupa ada pangkat lagi nih di sini. 5 pangkat 2 ini baru hasil 25. Ada pangkat lagi, berarti kita buka dalam kurung pangkat 2. Gitu ya. Nah, kemudian kita dibagi dengan 5 pangkat 2. Nah, 5 pangkat 2. Kemudian kita operasikan dulu nih yang perpangkatan, berarti jadinya 5 pangkat 2 dipangkatin 2, berarti 2 kali 2 adalah 4. Dibagi dengan 5 pangkat 2. Nah, berarti hasilnya adalah kalau dibagi pangkatnya dikurang atau dijumlah ya. Oke, kita kurang ya karena pembagian. Berarti jadinya 4 dikurang 2, berarti sama dengan 5 pangkat 2. Nah, 5 pangkat 2 berarti hasilnya adalah 25. Oke, bisa dipahami ya adik-adik. Nah, ini maaf ya agak numpuk karena space-nya terbatas. Oke, untuk yang nomor 4 lanjut aja nih. Nah, 7 pangkat 2 dipangkatin lagi 3. Oh, ini mah gampang, Kak. Kalau perpangkatan kan pangkatnya tinggal dikali. Oke. Nah, berarti 7 pangkat 2 dikali 3. Berarti sama dengan 7 pangkat 6. Nah, nanti adik-adik bisa cari 7 pangkat 6 itu berapa ya. Dihitung ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini yang nomor 5. Nah, ini negatif nih bilangan utamanya dan ada dalam kurung. Negatif 6. Oh Kak, berarti negatif 6 ya. Kalau negatif bilangan utamanya tadi dijelaskan bahwa kalau misalkan pangkatnya ganjil, berarti hasilnya pasti negatif Kak. Oke, berarti kita tulis di sini negatif. Nah, tinggal kita pangkatin aja nih. 6 pangkat 6 itu berapa sih? Oke, coba ya dihitung 6 pangkat 6 itu berapa? 216. Jadi hasilnya adalah negatif 216. Oke, nah yang nomor 6 selanjutnya. Apa sih bedanya nomor 6 dengan 5 Kak? Kan itu sama-sama negatif 6 pangkat 3. Oke, bedanya adalah tidak ada dalam kurungnya. Nah, ini nggak ada ya. Nah, kalau tidak ada dalam kurung berarti negatif ini berdiri sendiri. Nah, otomatis di sini dia harusnya di sini negatifnya sendiri, berarti ini adalah 6 pangkat 3 gitu ya. 6 pangkat 3. Nah, berarti negatifnya tetap kita tulis saja. Nah, tulis di sini. Oke, berarti tinggal negatif 6 pangkat 3. 6 pangkat 3 itu berapa? 6 pangkat 3 itu adalah 216. Jadi hasilnya sama ya, 216, negatif 216. Jadi kalau misalkan di sini nanti hasilnya negatif, berarti negatif bertemu negatif itu positif yang kita sudah bahas di bilangan bulat part pertama ya. Oke, nomor 7, 9 pangkat 0. Nah, 9 pangkat 0 berapa? Oke, jadi bilangan berpangkat itu apabila dia pangkatnya 0, apapun itu bilangannya, 1, 2, 3, 4, 5, 100, 200, apabila dia pangkatnya 0, itu hasilnya 1. 2 pangkat 0, 1. 3 pangkat 0, 1. 12 pangkat 0, 1. Jadi apapun yang pangkatnya 0, hasilnya adalah 1. Gitu ya, bisa dipahami ya adik-adik? Oke, jadi itu pembahasan dan latihan soal kita tentang perpangkatan di bilangan bulat. Semoga bisa dengan mudah dipahami. Oke, kalau kita sudah membahas materi-materi dan juga bentuk umum syarat-syarat perpangkatan bilangan bulat, pastinya silakan adik-adik kerjakan latihan soal berikut 1-5. Nanti untuk jawabannya bisa adik-adik cocokkan yang kakak tulis di kolom komentar ataupun deskripsi ya.
Jadi adik-adik kerjakan dulu, nanti baru dicocokkan dengan hasil yang sudah kakak tuliskan. Oke? Kita lanjutkan kepada materi akar kuadrat dan akar pangkat 3 bilangan bulat. Nah, berikut ada bentuk umum dari bilangan akar ya. Nah, ini adalah bentuk akar. Nah, kemudian di sini ada angka yang ada di luar akar, yaitu adalah n, dan kemudian ada angka yang di dalam akar, yaitu adalah bilangan utamanya a, dan juga bilangan pangkatnya adalah m. Jadi bentuk akar apabila kita tuliskan ke dalam bilangan berpangkat, maka hasilnya adalah a pangkat m dibagi dengan n. Jadi m per n ini adalah pangkat dari a ya. Jadi m dibagi dengan n gitu ya. Oke, contoh misalkan kakak punya akar 2. Nah, akar 2 berarti kan di sini Kak nggak ada angkanya nih Kak, m sama n-nya. Oke, kakak jelaskan. Jadi kalau yang di dalam akar tidak ada pangkatnya berarti kita tulis dia adalah 1. Nah, sedangkan akar ini dia bernilai 2. Jadi kalau akar tidak ada angkanya berarti dia nilainya adalah 2 ya. Jadi akar 2 itu sama dengan, kita tulis nih sesuai dengan bentuk umumnya. A pangkat m dibagi n. A-nya adalah 2, m-nya adalah 1, n-nya adalah 2. Jadi 2 pangkat 1 per 2. Oke, bagaimana kalau akar 4, akar pangkat 3 dari 4. Nah, sama dengan berarti 4 pangkat 1 per 3. Seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian di sini ada akar A itu sama dengan B. Nah, jadi untuk mencari nilai akar A itu hasilnya adalah B. Maksudnya gimana? Oke, di sini A itu sama dengan B pangkat 2. Nah, jadi kita lihat di sini contoh, misalkan ada akar 4. Nah, ini akar pangkat 2 ya. Akar pangkat 2 dari 4 itu sama dengan bilangan B. Kira-kira berapa pangkat 2? Karena di sini wajib pangkat 2. Angka yang apabila kita pangkatkan 2 hasilnya adalah 4. 2 ya, 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu adalah 4. Berarti akar 4 itu sama dengan 2 pangkat 2, yaitu sama dengan 2. Nah, jadi kita cukup tulis nilai B-nya aja, yaitu adalah 2. Lagi, misalkan ada akar 25. Nah, berarti kita cari nih nilai B-nya itu angka berapa yang apabila kita pangkatkan 2 hasilnya menjadi 25. Nah, yaitu adalah 5. 5 pangkat 2 itu adalah 25 ya. Nah, jadi hasilnya adalah 5. Jadi akar 25 itu adalah 5. Gitu ya. Bisa dipahami ya adik-adik ya. Nah, ini contoh yang tadi sudah dibahas, akar 4. Nah, jadi akar 4 itu sama dengan 2, karena 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4. Kemudian, 8 akar pangkat 3 dari 8. Itu sama dengan 2. Kenapa? Nah, kalau akar pangkat 3, berarti kalau tadi akar pangkat 2, angkanya apabila kita pangkatkan 2, itu hasilnya harus sesuai dengan yang di dalam akar. Nah, kalau akar pangkat 3, berarti apabila angka tersebut kita pangkatkan 3, hasilnya adalah yang di dalam akar. Nah, karena 2 apabila kita pangkatkan 3, itu hasilnya adalah 8. Jadi, akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. Ya. Nah, kemudian ada akar pangkat 3 dari 64. Nah, hasilnya adalah 4. Kenapa? Karena 4 apabila kita pangkatkan dengan 3, 4 pangkat 3 hasilnya adalah 64. Seperti itu ya. Mudah ya untuk dipahami. Nah, untuk selanjutnya akar 49, akar pangkat 2 dari 49 pangkat 4. Wow, besar banget. Oke, nah berarti ini tinggal kita pecah aja nih. 49 itu berapa pangkat berapa sih? Nah, ternyata 49 itu adalah 7 pangkat 2. 7 pangkat 2 itu adalah 49. Nah, jadi tinggal kita pakai aturan perpangkatan ya. 7 pangkat 2 dalam kurung pangkat 4. Nah, berarti kalau pangkat dipangkatkan lagi tinggal dikalikan aja pangkatnya ya. Berarti jadinya akar 7 pangkat 8. Nah, ini sorry ya, 8-nya adanya di dalam harusnya.
Akar 7 pangkat 8 berarti akar pangkat 2. Nah, akar pangkat 2 dari 7 pangkat 8 adalah 7 bilangan utamanya ya, sama kayak aturan yang di sini. 7 pangkat M per N berarti 8 per 2. Atau sama dengan kalau kita hitung 8 per 2 adalah 4, jadi 7 pangkat 4 gitu ya. Oke, semoga bisa dengan jelas dipahami ya. Nah, untuk melanjutkan akar kuadrat dan akar pangkat 3 bilangan bulat selanjutnya, kita akan mengerjakan soal secara bersama-sama. Nah, untuk soal yang pertama, akar pangkat 2 dari 49. Nah, berarti berapa dipangkatkan 2 hasilnya 49? 7 ya. Nah, 7 pangkat 2 itu hasilnya sama dengan 49. Maka akar pangkat 2 dari 49 itu sama dengan 7. Oke. Nah, kemudian akar 1225. Akar pangkat 2 dari 1225. Nah, berarti itu adalah 35 pangkat 2. Nah, 35 pangkat 2 berarti hasil dari akar pangkat 2 dari 1225 adalah 35. Nah, kemudian bagaimana kalau akar pangkat 3? Akar pangkat 3 dari 343. Nah, karena di sini akar pangkat 3, berarti angka tersebut harus berjumlah pangkat 3 ya. Nah, pangkat 3, angkanya kalau kita pangkatin 3, hasilnya adalah 343. Kira-kira berapa ya? Oh, 7 lagi. Nah, 7 lagi. Berarti 7 dikali 7 dikali 7 itu adalah hasilnya 343. Maka akar pangkat 3 dari 343 itu adalah 7. Oke. Nah, sekarang akar pangkat 2 dari 8 pangkat 4. Nah, 8 ini masih bisa kita sederhanakan tidak? Bisa ya? Nah, 8 ini kita sederhanakan dulu. 8 kita sederhanakan jadi bentuk perpangkatan. Berarti berapa ya? Kira-kira 2. Ya, 2 pangkat berapa? 3. Nah, 2 pangkat 3 jangan lupa dalam kurung, kemudian dipangkatkan kembali 4. Berarti 2 pangkat 3 dipangkatkan kembali 4, jadinya akar pangkat 2, 2 pangkat 3 dikali 4 ya, karena pangkat bertemu dengan pangkat langsung dikalikan saja. 3 dikali 4 yaitu adalah 12. Nah, akar pangkat 2 dari 2 pangkat 12 berapa Kak? Aduh, bingung. Itu banyak banget Kak hasilnya. Nah, kalau yang seperti ini kalian adik-adik bisa ubah ke dalam bentuk pecahan. Nah, bentuk pertama nih bisa diubah ke bentuk pertama. Coba ya. Nah, di sini A berarti A-nya itu adalah 2 ya. 2 pangkat M dibagi N. M-nya adalah 12 dan N-nya adalah, kalau nggak ada tulisannya di sini berarti nilainya adalah 2 ya. Jadi 12 dibagi 2 berarti sama dengan 2 pangkat 12 dibagi 2 6. Nah, 2 pangkat 6 itu berapa? 2 pangkat 6 adalah 64. Nah, mudah ya? Mudah sekali ya. Nah, sekarang nomor 5. Ubahlah 9 pangkat 2 per 3 ke bentuk akar. Oh, berarti ini kebalikannya nih, dari sini ke sini. Gampang ya, tinggal kita lihat aja bentuk umumnya. Nah, berarti 9 ini adalah A, 2 adalah M, dan 3 adalah N. Ya udah, tinggal kita ubah nih ke dalam bentuk umum. Berarti di sini N-nya di luar, berarti N-nya adalah 3. Akar. Nah, A-nya adalah 9. Kemudian M-nya adalah 2. Nah, seperti itu ya. Jadi bentuknya dalam bentuk akar adalah akar pangkat 3, 9 pangkat 2. Oke. Cukup jelas ya adik-adik? Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau tadi kita sudah mengerjakan latihan soal bersama-sama, sekarang seperti biasa, kakak punya
Soal-soal berikut bisa adik-adik kerjakan secara mandiri di buku tulis dan bisa dituliskan jawabannya di kolom komentar atau di buku tulis adik-adik, terserah. Nah, nanti jawabannya akan kakak tulis di kolom deskripsi. Jadi bisa adik-adik cocokkan hasil yang adik-adik kerjakan dan hasil dari kakak ya. Oke, cukup sekian video pembelajaran hari ini. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Salam sukses dan semangat belajar ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.